Oke, halo. 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 Kalau gitu kita mulai aja. Materi minggu ini adalah modul 2. Modul 2 itu berbicara mengenai pangkat, akar, logaritma, baris atau banjar, dan deret. Nah, ini materinya mungkin pernah dipelajari juga, kalau masih diingat ya, mungkin di SMP atau SMA, SMK dulu. Nah, jadi untuk fullnya kita akan mereview secara singkat satu persatu semuanya gitu ya, mulai dari perpangkatan, akar, logaritma, baris, dan deret. Nah, untuk perpangkatan ini tahap lanjutan setelah perkalian ya. Setelah perkalian kali bagi, kita tahu ada namanya pangkat. Nah, di pangkat ini itu ada 7 bentuk ya, 7 kaidah. Kaidah-kaidahnya antara lain itu bisa dilihat di sisi kiri layar atau di sebelah kiri modul ya. Jadi, yang pertama, bilangan apapun kalau dipangkatkan dengan 0 itu akan menghasilkan nilainya 1. Bilangan apapun. Oke. Jadi misalnya contoh soal nomor 1 ya. Kita ada lihat 5 pangkat 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Pangkat apapun yang sama dengan 0 adalah 1. Oke, soal nomor 8 juga 3 pangkat 0 juga 1. Oke. Nah, sekarang kaidah nomor 2, pangkat kalau dia negatif, bernilai negatif, itu artinya sama dengan 1 per bilangan tersebut. Jadi misalnya kalau A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau kita lihat contoh soal lagi, kita ada 4 pangkat minus 3. Itu artinya sama dengan 1/4 pangkat 3. 1/4 pangkat 3 itu berapa? 1/4 kali 4 kali 4. Atau sama dengan 1/64. Seperti itu. Oke, kemudian kaidah yang nomor 3. Kaidah yang nomor 3 itu adalah dimana kalau ada perkalian pangkat dan nilai basisnya adalah sama, maksudnya A-nya adalah sama, berarti pangkatnya itu tinggal dijumlahin. Jadi kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Contoh soal nomor 3.
di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Berarti nanti jawabannya adalah 3 pangkat 2 tambah 5. Sama dengan 3 pangkat 7. Oke, kemudian kaidah nomor 4. Kalau dibagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya nanti akan sama dengan A pangkat M minus N. Oke, jadi kalau ada 2 pangkat 5, soal nomor 4 ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 1, atau sama dengan 2. Oke, kemudian kaidah kelima, apabila ada pangkat yang dipangkatkan lagi, itu sama dengan, artinya dengan kali. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada soal seperti soal nomor 5, 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka jawabannya adalah 7 pangkat 2 kali 3, atau sama dengan 7 pangkat 6. Oke. Nah, kemudian kaidah nomor 6. Nah, bagaimana kalau ada perkalian dulu di dalamnya, kemudian dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, kemudian hasilnya tersebut dipangkatkan lagi dengan N. Itu sama saja dengan A pangkat M kali N dikali B pangkat M kali N. Jadi kalau lihat kembali contoh soal nomor 6, itu ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2, kemudian hasilnya dipangkatkan lagi dengan 3, itu artinya sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 3 dikali 4 pangkat 2 kali 3. Oke. Yang mana sama dengan 3 pangkat 6 kali 4 pangkat 6. Oke ya. Oh, suaranya hilang. Oke. Oke, sebentar ya, buat suaranya kenapa bisa nggak ada. Oke. Halo.
Iya. Terputus. Bentar. Oke, tadi jedanya agak lama, jadi PPT-nya putus. Ini saya sambungkan kembali. Oke. Oke, sebentar. Oke. Oke, PPT-nya udah ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sampai di kaidah ke-6, sekarang kaidah yang terakhir, apabila kita ada suatu pecahan, kemudian dipangkatkan, katakanlah A per B, dipangkatkan dengan M, itu artinya sama saja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi kalau dilihat contoh nomor 7, kita ada 4 per 5 dipangkatkan dengan 2, itu sama saja dengan 4 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita lanjut kerja dari nomor 9 sampai 14 ya. Jadi apabila ada 5 pangkat minus 2, itu artinya sama saja dengan 1 per 5 pangkat 2. Oke. Kok nggak ada terus? Oke, halo, kedengaran ya? Halo, sekarang ada? Aneh ya, kadang tiba-tiba terputus. Oke. Oke, kembali ya, contoh nomor 9. Jadi kalau ada pangkatnya negatif, berarti bisa disatuperkan. Jadi kalau 5 pangkat minus 2, itu artinya sama saja dengan 1 per 5 pangkat 2. Atau ini sama dengan 1 per 25. Oke, nah kemudian ada lagi soal nomor 10 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau basisnya berbeda? Nah, ini coba kita sederhanakan dulu bahwa sebenarnya ini sama saja. 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi, kita dapat menyelesaikan perhitungan ini dengan cara 3 pangkat 2 tetap dikali 3 pangkat 2 lagi, itu adalah 9. Kemudian dipangkatkan dengan 3. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 6. Sama saja dengan 3 pangkat 8. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau soal nomor 11?
2 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 2. Sama, 4 pangkat 2 itu kan adalah 2 pangkat 2 ya. Jadi, pengerjaannya adalah 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 4 atau sama dengan 2. Oke, ini pangkatnya satu agak tinggi ya, biar nggak terlihat seperti 25 dan 24. Oke, kemudian soal nomor 12. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Pengertiannya bagaimana? Ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 2. Atau 2 pangkat 8. Kemudian ada lagi 4 pangkat 2, soal nomor 13 ya. 4 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3, dan kemudian hasilnya dipangkatkan dengan 4. Nah, kalau udah seperti ini kan basisnya 4 dan 3 tidak bisa sama. Jadi, cara kerjanya tinggal dipisah. 4 pangkat 2 kali 4 ya, dikali dengan 3 pangkat 3 kali 4. Atau sama dengan 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 12. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir, 4 per 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Atau cara lainnya, 4 per 2, jadi 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 kita bisa keluarin. Oke, kemudian 4 itu adalah sebenarnya 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini sama juga hasilnya dengan 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi, inilah cara-cara menyelesaikan permasalahan dalam perpangkatan. Nah, kemudian kita lanjut dengan akar. Nah, akar ini ada 5 kaidah. Yang pertama itu akar, di mana akar itu memiliki nilai. Akar 3, akar 4, atau akar 2. Dan jika tidak bernilai, tidak ada n-nya, kalau misalnya tidak ditulis seperti ini ya, a pangkat m, itu artinya n-nya sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Kaidah yang pertama ya, jadi kalau ada n, itu sama saja bisa dikeluarkan dengan pangkat seper. Jadi kalau a pangkat m diakarkan dengan pangkat n, itu sama saja dengan a pangkat m per n. Kita coba lihat contoh soal nomor 1. Ini sama saja dengan 3 pangkat 4 per 2. Atau 3 pangkat 2. Atau sama dengan 9. Oke. Oke, ada masalah suara ya? Halo? Oh ya, oke. Putus nyambung ya. Kayaknya internet deh kalau putus nyambung. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau yang kaidah kedua, itu bagaimana kalau A pangkat di dalamnya itu adalah perkalian A kali B. Nah, itu bisa juga dipecahkan dengan
Oh, di Zoom ya? Oh ya, boleh. Oke. Oke, ini udah saya zoom. Jadi, kalau untuk yang nomor 2, itu kita bisa pecahkan. Kalau misalnya ada A pangkat B, kemudian diakarkan dengan pangkat yang sama, itu bisa saja dipecahkan menjadi 2 akar. Contohnya, soal nomor 2, itu dapat kita pecahkan menjadi 4 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 3. Seperti itu. Oke, kemudian kaidah yang nomor 3, yaitu kalau di A-nya tidak terlihat pangkat, ya ini seperti yang nomor 1 ya, kan yang nomor 1 kan ada M ya. Di sini kan tidak ada, itu artinya sama saja dengan 1. Oke, jadi kalau A pangkat akar N, maksudnya akar A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat 1 per N. Berarti kalau di contoh soal nomor 3 itu sama saja dengan 4 pangkat 1 per 2. Oke. 4 itu kan adalah 2 pangkat 2 ya. Ya kan? Kemudian dipangkatkan dengan setengah. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali setengah. Sama juga dengan 2. Oke. Ini kelihatannya pada keluar ya. Kayaknya ada masalah internet dari Taiwan ya. Sekarang tinggal oh ya, kena keluar semua kayaknya tadi. Oh, ganti HP. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, udah masuk semua ya. Kok di HP saya cuma tertulis 5 ya orangnya ya? Ada semua ya? Oh ya, oke. Oke, lanjut ya. Oke, kita sampai di kaidah nomor 4. Oke, jadi itu kalau akarnya kemudian ada akar lagi, itu bisa saja diselesaikan dengan perkalian. Jadi kalau ada 2 akar seperti ini, itu sama saja artinya dengan
dikalikan, pangkat akarnya dikalikan. Oke, jadi kalau kita lihat soal nomor 4, itu sama saja dengan akar 5 pangkat 3 kali 3. Atau sama dengan akar 5 pangkat 9. Oke, kemudian kalau yang nomor 5, kaidah nomor 5, itu kalau ada pecahan di dalamnya, A per B, itu bisa juga dipisah menjadi akar A dibagi akar B. Jadi kalau lihat contoh soal nomor 5 itu sama saja dengan akar 9 bagi akar 4. Oke, di mana akar 9 itu adalah 3, akar 4 itu adalah 2. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi untuk soal 6 sampai 10 sampai 15. Kita coba kerjakan masalah perakaran ini. Untuk soal nomor 6 itu kan berarti sama saja dengan 6 pangkat 9 per 3. Atau sama dengan 6 pangkat 3. Untuk soal nomor 7 itu sama saja dengan akar 5 kali akar 4. Oke. Untuk soal nomor 8 itu sama saja dengan 7 pangkat 1/5. Untuk soal nomor 9 itu sama saja dengan 7/29 pangkat akar ya. Akar 2 kali 3, 6. Ya, oke. Oh ya, kemudian nomor 10 itu sama saja dengan akar 3 dibagi dengan akar 4. Oke, atau sama saja dengan akar 3 dibagi dengan 2. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 11. Nah, bagaimana dengan akar 16? Nah, ini juga simple. Akar 16 itu kan adalah 4 pangkat 2 ya. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Jadi untuk menyelesaikan akarnya, akar 4 pangkat 2, ya kan? Kalau tidak ditulis, itu kan tadi sama saja dengan 2. Berarti ini sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan dengan setengah. Sama saja dengan 4. 4 ya, akar 16. Cukup mudah. Nah, sekarang bagaimana dengan akar 27? Akar 27. Nah, 27 ini adalah hasil dari 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9, dikalikan lagi dengan 3 adalah 27. Jadi, untuk soal nomor 12, ini adalah akar 3 pangkat 3. Atau sama dengan akar, penyelesaiannya akan sama dengan 3 pangkat 3 kali setengah. Atau 3 pangkat 3 per 2. Oke, soal nomor 13.
akar 125 pangkat 3. Ini sama saja dengan, karena 125 itu adalah 5 pangkat 3, oke, kemudian kita diakarkan dengan pangkat 3, itu maka akan sama saja dengan 5 pangkat 3 kali 1/3, atau sama dengan 5. Oke, kemudian soal nomor 14. 4 pangkat 3 itu kan sama saja dengan, ya, oh ya, yang mana? Oh, 12, ya. Oke, nomor 12, saya ulangi lagi ya. Nomor 12 ini, itu kan adalah akar 27. 27 sendiri itu adalah hasil dari, itu 27 sendiri ya, itu adalah 3 pangkat 3. Ya, bukan. 27 itu didapat dari 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke, maka akar 27 itu sama dengan akar 3 pangkat 3. Sama juga dengan akar, karena akar ini sama dengan pangkat setengah ya. Karena kalau tidak ditulis, di sini ya, kalau tidak ditulis itu sama dengan 2. Maka akar dari 3 pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 kali setengah. Pangkat yang dikalikan. Itu sama dengan 3 pangkat 3/2. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 14. Ini sama juga, mirip-mirip dengan soal nomor 12. Ini saya hapus dulu ini yang di sisi sini. Nah, di sini kita ada akar dari 4 pangkat 3. Tadi kan kalau ditulis itu sama dengan 2 ya. 4 pangkat 3 itu sebenarnya kan sama saja dengan 4 ini kan sebenarnya sama saja dengan 2 pangkat 2. Oke, berarti 2 pangkat 2 pangkat 3 dikalikan dengan setengah. Sama juga dengan 2 pangkat 6 dikalikan dengan setengah. Oke, sama juga dengan 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 15, untuk 15 itu akar dari 5 pangkat 3. Berarti itu sangat mudah, sama saja dengan 5 pangkat 3 dikalikan dengan setengah, atau sama dengan 5 pangkat 3/2. Oke. Yang PPT nggak ada, kayaknya masalah ini ya, internet sepertinya. Oke, sekarang kita ke logaritma. Nah, logaritma ini ada 7 kaidah. Yang pertama itu adalah A
Oh iya, dilambatkan lagi. Oke. Nah, untuk logaritma ini ada 7 kaidah. Yang pertama adalah apabila ada A log X, Y, itu artinya sama saja dengan A log X ditambah dengan A log Y. Oke. Nah, kita coba mengerjakan soal nomor 1 dulu. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 1 dulu. 2 log 16 dikalikan dengan 4. Itu sama saja dengan 2 log 16 ditambah dengan 2 log 4. Yang harus diperhatikan itu adalah kaidah nomor 6 ya. Saya lompat ke nomor 6 dulu. Di mana A log A itu adalah 1. Harusnya rumusnya ini bisa kita tulis ulang dengan cara seperti ini. A log A pangkat N itu sama dengan N. Oke, jadi A log A itu 1. Kalau ada A log A pangkat N, itu adalah N. Oke, kita kembali ke soal nomor 1. Kita tahu bahwa 16 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 4. Maka soal nomor 1 dapat kita kerjakan lagi dengan mengetahui bahwa 2 log 2 pangkat 4 tambah dengan 2 log 2 pangkat 2. Itu sama saja dengan 4 ditambahkan dengan 2. Sama dengan 6. Oke. Kemudian soal nomor 2. Saya jelasin ulang aja ya. 2 log 16 kali 4 ya. Biar lebih besar lagi, saya tulis di bawah. 2 log 16 kali 4. Ini sama saja dengan 2 log 16 ditambahkan dengan 2 log 4. Ini menurut kaidah nomor 1. Kemudian kita tahu bahwa 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian bahwa 4 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 kali 2. Jadi, kita dapat menyelesaikan 16 dan 4 itu menjadi, kita kembali lagi ya, 2 log 16 kali 4 itu sama saja dengan 2 log 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 log 2 pangkat 2. Menurut kaidah nomor 6, 2 log 2 itu kan 1 ya, atau
A log A pangkat N itu sama dengan N. Berarti kalau seperti ini, 4-nya akan turun, 2-nya akan turun. Hasilnya adalah 6. Oke. Nah, kita coba lagi soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 adalah 3 log 9/27. Nah, ini kan sama saja dengan, kita lihat kaidah nomor 2, kalau ada A log X per Y, itu sama saja dengan A log X dikurangkan dengan A log Y. Oke, jadi menurut kaidah nomor 2, ini dapat kita tulis ulang menjadi 3 log 9 dikurangkan dengan 3 log 27. Menurut kaidah nomor 2. Oke, kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2, bahwa 27 itu adalah hasil dari 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3, maka kita dapat mengerjakannya lagi menjadi 3 log 3 pangkat 2 dikurangkan dengan 3 log 3 pangkat 3. Oke, ini menurut kaidah nomor 6 ya. 2 kurangkan dengan 3 sama dengan minus 1. Oke ya. Kemudian kita coba lagi soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan kaidah nomor 3 juga. Jadi kalau kita ada 4 log X pangkat R, itu sama saja dengan R kali A log X. Kalau kita lihat, soal nomor 3 itu adalah 2 log 8 pangkat 4, maka ini sama saja dengan 4 2 log 8. 2 log 8 ini, kalau kita telusuri lebih lanjut, itu dapat diselesaikan dengan cara, oke, 8 ini kan adalah sebenarnya 2 kali 2 kali 2, atau sama dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 log 8 ini sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Tahu yang mana sama dengan 3. Maka 2 log 8 pangkat 4 itu sama dengan 4 kali 3, atau 12. Oke. Kemudian nomor 4. Kaidah nomor 4. Di sini kita tahu kalau ada A log X itu sama juga dengan artinya A log B dikalikan dengan B log X. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 4 aja biar lebih mudah. Nah, soal nomor 5 harusnya. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 kita adalah
ada punya 9 log 7 dikalikan dengan 7 log 9. Nomor 4 itu karena sama saja dengan nomor 3 ya. Kita ke soal nomor 5 saja. Kita ada 9 log 7 dikalikan dengan 7 log 9. Oke, berdasarkan kaidah nomor 4, kita tahu bahwa ini itu sama dengan A log B kali B log A. Hasilnya akan menjadi A log A. Maka nomor 5 penyelesaiannya adalah menjadi 9 log 9 sama dengan 1. Oke. Kemudian kaidah nomor 5, apabila kita ada bentuk itu ya, yang tadi, bahwa A log B dikalikan dengan B log A sama dengan 1, itu sebenarnya juga sama saja dengan bernilai A log B itu sama dengan 1 per B log A. Oke. Jadi kalau kita ada kasus seperti ini, A log B dikalikan dengan B log A itu harus sama dengan 1, maka ya A log B itu sama dengan 1 per B log A ya. Tandanya kebalik. Jadi kalau diseper, tandanya menjadi terbalik. Oke. Nah, nanti soal berikutnya silakan dicoba dikerjakan ya. Sebagai latihan-latihan aja. Nah, sekarang kita lanjut ke banjar dan deret. Banjar itu biasa juga sering dikenal dengan baris gitu ya. Ini sebenarnya sebagai suatu himpunan, kembali ke materi minggu lalu mengenai himpunan. Cuman himpunannya ini berisi nilai yang berirama, ada polanya. Contoh gitu ya, katakanlah kita punya himpunannya, himpunan AN itu sama dengan A1, A2, A3, sampai seterusnya hingga AN. Jadi suku ke-1 atau S1 kita bisa sebut dengan A1, suku keduanya A2, suku ketiganya A3, hingga suku ke N, AN. Nah, baris ini yang mempunyai akhir dengan suku terbatas, artinya N-nya diketahui, itu dapat kita sebut sebagai baris terhingga atau banjar terhingga. Apabila N-nya itu tidak diketahui, artinya kita tidak tahu N-nya itu seberapa besar, maka itu juga dapat kita sebut sebagai banjar atau baris yang tidak mempunyai akhir atau banyaknya suku tidak terbatas. Nah, banjar ini atau baris ini dinamakan dengan banjar atau baris tak hingga. Nah, banjar ini umumnya itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah banjar hitung, yang kedua adalah banjar ukur, dan yang ketiga adalah banjar harmoni. Nah, kita bisa coba kerjakan.
Satu-satu kita lihat. Apa itu Banjarhitung? Banjarhitung. Oh ya, boleh. Silakan tanya. Oh iya. Logaritma dengan basis. Oh, basis itu yang ini, yang pangkat kecil tadi itu. Basis itu biasanya tuh ada 10 ya. Di antara 10 atau 2. Nah, kalau kita tadi coba bisa dibacakan ulang soalnya. Oke, ini coba saya tambahkan ini dulu. Oke. Jadi, tadi apa? Boleh disebutkan ulang soalnya? Basisnya tadi 5 ya. 5. Oh, jadi bentuknya seperti ini ya. Coba lihat, betul nggak yang dimaksud? Basis itu sebenarnya yang ini. Yang kalau kita lihat kembali ke rumusnya ini, yang ada AA ini, itu adalah basis. Yang AA ini. Ya, itu disebut dengan basis. Atau biasa juga disebut dengan pokok gitu ya. Jadi kalau basisnya kosong, jadi kalau soalnya adalah langsung log 10 gitu ya. Contohnya soalnya adalah log 10. Dia tidak tertulis di sini, tidak tertulis apa-apa. Ini sama saja biasanya adalah 10 angkanya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dia ada bilang basisnya 5, berarti atasnya ini sebenarnya adalah 5. Kalau soalnya katakanlah seperti ini ya, nah ini kita bisa selesaikan dengan cara kita tahu bahwa 625 ini adalah hasil dari 25 log 625 dengan basis 5 ya. Bentuknya seperti ini ya, jadi 25 kali log 625 ya. Oh, 25-nya di atas gini. Jadi 25 log 625. Seperti ini. Iya, betul ya. Kemudian diminta dengan basis 5.
Nah, itu sama saja dengan, kan dia mintanya basisnya 5 ya. Berarti kita tahu bahwa 25 ini kan yang di atasnya ini berposisi sebagai basis. 25 ini kan sama saja dengan 5 pangkat 2 ya. Kemudian kita log 625 ini itu sebenarnya adalah hasil perkalian dari 25 dikalikan dengan 25. Oke. Atau sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 5 pangkat 4. Oke, berarti penyelesaiannya adalah akan menjadi apa? Menurut kaidahnya kita, saya scroll ulang ya. Wah, di kaidahnya nggak ada nih. Kayaknya ditulis, jadi kalau kita misalnya punya pangkat, kalau basisnya berpangkat, itu bisa dikeluarkan juga menjadi seper pangkatnya tersebut. Jadi ini akan menjadi 4 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan 5 log 5. Oke, setengahnya yang ini, 4-nya yang ini, kemudian maka ini hasilnya akan sama dengan 2 kali 5 log 5. 5 log 5 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Kalau jelas saya lanjut ya ke baris tadi. Nah, tadi baris kita sampai di baris hitung. Itu sebenarnya adalah himpunan yang mana suku-sukunya itu terus bertambah dengan nilai yang besarnya tetap. Kita lambangkan dengan B gitu ya. Jadi bentuk umumnya itu adalah A, kemudian A tambah B, kemudian A tambah 2B, A tambah 3B, sampai A tambah NB. Maka untuk mencari seberapa besar B-nya, ini adalah yang harus kita pecahkan. B-nya itu berapa dan A-nya berapa. Cara-caranya gampang. Kita tinggal lihat suku ke N dikurangkan dengan suku ke N-1. Ini sama dengan B. Kita ambil contoh aja, katakanlah N sama dengan 3. Maka kita bisa lihat suku ketiga, untuk contoh soal nomor 1 ya. 1, 2, 3 adalah 3. Dikurangkan dengan suku ke N-1. Berarti suku kedua, 1, 2 adalah 2. Maka B-nya sama dengan 3 kurang 2. Atau sama dengan 1. Oke. Jika kita tahu B-nya sama dengan 1, berarti ini sudah bisa menyelesaikan masalah banjar hitung ini. Kita coba lagi. Soal nomor 2. Mudah aja, kita katakanlah misalnya N-nya sama dengan 3 ya. Berarti suku ketiga dikurangkan dengan suku kedua itu sama dengan B. Oke. Suku ketiganya adalah 15, suku keduanya adalah 10. Maka B-nya adalah 5. Jadi kita bisa lihat ya, lompatannya itu di barisnya ini lompatannya akan sebesar 5 terus.
5 ke 10 ke 15 ke 20 dan seterusnya. Plusnya 5, plusnya 5. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian coba soal yang ketiga. Sama juga kalau mau mencari besar N-nya, besar B-nya maksudnya ya, besar lompatannya, misalkan aja N sama dengan 3, maka kita dapat S3 dikurangkan dengan S2 itu sama dengan B. S3-nya adalah 6, S2-nya adalah 8, maka B-nya adalah minus 2. Kita bisa lihat nilainya dari 10, 8, 6, 4, dan seterusnya ya. Di sini kan polanya adalah minus 2, minus 2, minus 2. Seperti itu. Ini adalah besar B-nya. Oke. Kemudian kita punya baris ukur atau banjar ukur. Ini apabila dua suku berurutan mempunyai hasil bagi atau rasio yang sama besar. Jadi bentuk umumnya itu adalah seperti yang saya tulis ya, ada A pangkat N, AN itu sama dengan A, kemudian adalah AP, tadi dilambangkan dengan B, sekarang dengan P ya, biar lebih mudah membedakannya. AP, AP pangkat 2, AP pangkat 3, sampai AP pangkat N. Jadi di banjar ukur ini, yang mau dicari itu adalah nilai P-nya, seberapa besar. Nah, jadi kalau kita mau kerjakan, bagaimana cara mendapatkan nilai P-nya? Caranya adalah seperti ini ya. Jadi kan kita sudah tahu bahwa nilai yang paling pertama ini akan menjadi nilai A. Ini kan, kemudian yang kedua ini adalah A kali P. Kemudian yang ketiga ini adalah AP kuadrat. Yang keempat adalah AP pangkat 3. Dari sini kita bisa tahu antara suku pertama dan suku kedua ini terlihat jelas ya, bahwa A-nya itu adalah 2, P-nya itu adalah jika A2 dan AP adalah 6, maka P itu sama dengan 6 bagi 2 ya, atau P itu sama dengan 3. Mari kita buktikan. Jadi, kalau di baris ini, harusnya ini akan sama dengan 2 kali 3 pangkat 1, terus 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 3. 2, 6, ini adalah 2 kali 9, sama dengan 18. Ini adalah 2 kali 27, sama dengan 54. Oke, jadi buat cari P, mudah seperti itu aja. Contoh satu lagi ya, buat mencari P-nya, lihat saja. Kita kan sudah tahu bentuknya itu adalah A, AP, AP kuadrat, AP pangkat 3, seperti ini ya. Dari sini kita langsung bisa tahu bahwa yang paling pertama ini sebenarnya adalah A. Dan kita juga mengetahui yang nomor 2 ini adalah A kali P. Jika AP-nya 10, A-nya 5, maka P-nya berapa? Maka P akan sama dengan 10 bagi A, atau 10 bagi 5, sama dengan
2. Oke, jadi sudah tahu bahwa A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk ketiga itu adalah Banjar harmoni. Itu adalah Banjar yang sukunya itu kebalikan dari suku Banjar hitung. Itu aja. Jadi caranya sebenarnya juga sama dengan Banjar hitung. Banjar hitung itu adalah Banjar yang pertama ini. Yang ada besaran B-nya. Jadi Banjar harmoni itu hanya kebalikannya aja. Kebalikan dari Banjar hitung. Jadi pengerjaannya pun sebenarnya adalah sama. Kita lihat aja contoh soal nomor 1 ya. Kita ada 1, kemudian 1/2, 1/3, 1/4. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan sama saja dengan 1, 2, 3, 4 ya. Di luar sepernya. Seperti itu. Jadi cara pengerjaannya sama, juga mencari besar B. Berapa besar B-nya? Adalah 1. Seperti itu. Jadi seper B ya. Besarnya itu adalah seper B-nya yang bawah ini. Diseperkan. Ya begitu aja sih kerjanya. Sama saja dengan Banjar hitung. Begitupun dengan soal nomor 2. Sama saja lompatannya akan selalu sama besar. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke. Kemudian materi terakhir itu adalah deret. Jadi deret ini hubungannya dengan baris, deret ini adalah hasil penjumlahannya. Oke, hasil penjumlahannya dari deret atau dari Banjar. Jadi bagaimana kita mengetahui jumlahnya langsung tanpa menghitung satu per satu. Oke, katakanlah kita punya deret hitung, A-nya adalah 1, kemudian besar lompatannya adalah katakanlah 1 juga, kemudian N-nya sejumlah 1000. Berarti itu kan sama saja dengan 1 ditambahkan dengan 2, ditambahkan dengan 3, ditambahkan dengan 4, tambahkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya hingga 1000. Kalau hitung satu-satu, susah gitu ya. Jadi bagaimana kita menyingkatkan kalau kita ingin tahu jumlahnya langsung tanpa menghitung satu per satu, bisa dengan deret. Nah, ini deret ini juga sering dituliskan dengan simbol sigma. Gitu ya. Jadi simbol sigma ini sering digunakan untuk menyingkat bentuk dari suatu deret. Di mana apabila deret itu terbatas, dia akan memiliki nilai N tercetus di atasnya. Apabila dia tidak terbatas, maka dia tidak akan memiliki nilai N. Seperti itu. Nah, kita coba lihat bagaimana kita menghitung suatu deret. Kalau itu adalah deret hitung, maka rumusnya kita menggunakan rumus ini. Tinggal 1 per N-nya berapa, A ditambahkan dengan S ke N. Katakanlah kita ingin menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini kan sama saja dengan 15.
Oke. Nah, kalau kita menggunakan rumus deret, kita buktikan apakah rumus deret ini betul atau tidak. Di sini kita tahu bahwa n-nya adalah 5. Maka kalau kita masukkan ke rumus deret, J sama dengan setengah dari N dikalikan dengan A tambah S ke N. J sama dengan setengah kali 5 tambah A-nya adalah 1, ya. Ini A, kemudian SN-nya adalah, S ke N-nya adalah 5. Maka 1 ditambahkan dengan 5. Tahu sama dengan setengah 5 kali 6. Sama juga dengan setengah dikalikan dengan 30. Atau sama dengan 15. Sama ya. Jadi rumus tersebut dapat digunakan untuk menghitung baris dari menghitung deret dari baris hitung. Nah, ini kalau dia lebih susah, kalau deret ukur yang dimana ada rasio tadi, tidak dapat digunakan rumus yang baru kita coba tadi. Nah, di sini rumusnya emang lebih susah, lebih kompleks itu ya. Di sana ada, dan ini harus dihafal sih sebenarnya ya. Jadi deretnya tersebut dapat dicari dengan rumus seperti berikut. J sama dengan A dikali 1 minus P pangkat N dibagi 1 minus P. Atau yang mana juga sama dengan A minus P kali S ke N, kemudian dibagi dengan 1 min P. Nah, bila ada suatu banjar ukur yang suku pertamanya A-nya sama dengan 1 dan rasionya 2, maka jumlah 5 sukunya berapa? Coba kalau kita hitung manual, maka ini kan sama saja dengan A, kita ada 5 suku, kemudian bentuknya adalah A, AP, ini bentuk barisnya ya, AP kuadrat, AP pangkat 3, AP pangkat 4, dan AP pangkat 5. Oke, maka ini sama saja dengan kita tahu bahwa A-nya adalah 1, kemudian 1 kali 2, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, ini saya tulis ulang lagi, biar lebih mudah dipahami ya. Jadi A-nya adalah 1, kalau AP-nya adalah 1 kali 2, oke, karena tahu kalau P-nya sama dengan 2, dikasih tahu dengan soal. Kemudian 2 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 3, lanjut 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Ini sama juga dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sama juga dengan, kalau kita jumlahkan semuanya, ya. Oke, ini kalau dijumlahkan sama dengan 15, ini kalau dijumlahkan sama dengan 48, kalau dijumlahkan lagi, 2 ini sama dengan 63. Nah, kita kalau
tahu rumusnya, ya kalau nggak tahu rumusnya dicari manual juga bisa gitu ya, seperti itu. Kalau jumlah sukunya ada 100, ya susah juga gitu ya. Masa kita mau tambahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 hingga 100 kali gitu. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan, yang mana adalah J sama dengan A minus P bagi Sn dibagi dengan 1 min P. A-nya adalah 1, P-nya adalah 2, S ke N-nya adalah 32, S ke 5 ya, dibagi dengan 1 dikurangi P-nya adalah 2 ya. Jadi 1 dikurangkan dengan 64 dibagi dengan minus 1. Minus 63 dibagi dengan minus 1. Atau sama dengan 63. Jadi nilainya sama dengan kalau dihitung manual pakai tangan. Oke, nah jadi itulah gunanya mengetahui rumusnya si deret. Nah, apabila nilai deret ini, nilai rasionya ini lebih kecil daripada 1, maka rumusnya juga lain. Itu akan menjadi J sama dengan A per 1 min P. Lebih sederhana. Nah, rumus yang di atas juga berlaku kalau P itu tidak boleh sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1, otomatis dia tidak akan menjadi suatu banjar ukur. Seperti itu. Dia akan menjadi lebih konstan atau deret hitung. Maka rumus yang kita miliki tidak berlaku. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Yang mana? Ya. Iya, boleh. Jadi yang pertama, kita hitung manual satu-satu. Yang kedua, kita menggunakan rumus. Seperti itu. Hasilnya pasti sama aja. Yang mana yang lebih mudah, tentu saja yang lebih mudah diingat adalah yang cara pertama ya. Karena rumus kan harus dihafal. Tetapi repotnya yang pertama, bagaimana kalau jumlah sukunya ada 100. Jadi kita adalah A ditambahkan dengan AP, ditambahkan dengan AP pangkat 2, ditambahkan dengan AP pangkat 3, ditambahkan dengan AP pangkat 4, ditambahkan dengan AP pangkat 5, tambah AP pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, sampai ke 100. Jadi cara pertama akan menjadi lebih susah. Seperti itu. Maka di kondisi seperti itu, yang paling enak adalah memakai cara kedua. Nah, kalau dia mudah, katakanlah mungkin jumlah sukunya cuma 3. Oh ya udah kalau gitu ya pakai pertama aja. Kan cuma A, AP, AP2, AP3 selesai. Seperti itu. Dapat dimengerti ya? Ya, oke. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini aja ya. Sampai di sini dulu, materi 2 sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di modul ketiga. Nah, minggu depan juga akan saya berikan tugas yang pertama. Tugasnya ini hanya beberapa soal ya,
untuk merefleksi kembali hasil-hasil pembelajaran dari modul-modul sebelumnya. Jadi nanti mungkin logaritma ada 1-2 soal, pangkat mungkin ada 1-2 soal, akar juga, deret juga 1-2 soal mungkin. Dan materi minggu lalu himpunan ya, nanti adalah 1-2 soal seperti itu. Nanti waktu pengerjaannya sendiri saya berikan agak lama ya, saya berikan biasanya saya sukanya ngasih sekitar 2-3 minggu. Seperti itu. Jadi sekiranya cukup lah untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Oke. Kalau tidak pertanyaan lagi, kita kuliah akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih sudah bergabung walaupun di tengah-tengah sinyal yang nggak bagus. Nanti mungkin kalau jelek, kalau hari ini tidak terlalu dapat, bisa nanti juga diputar di YouTube ya gitu. Jadi ini semua sudah direkam, nanti akan saya upload di YouTube untuk membantu belajarnya lagi gitu ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan.